Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama Saifuddin Tahir di dalam channel Sinau Kapal. Belajar tentang kapal, belajar tentang perkapalan, belajar dengan pelayaran, belajar tentang industri pendukung daripada perkapalan dan pelayaran secara komprehensif, tidak sepotong-potong, namun kita benar-benar menghayati apa itu dalam bisnis kemaritiman. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menghindari biaya pembengkakan, biaya pembengkakan kapal saat akan melakukan pengedokan. Bagaimana cara menghindari biaya-biaya pembengkakan, atau pembengkakan biaya. Salah satu cara yang kali ini saya bagikan adalah membandingkan penawaran dari beberapa galangan, atau membandingkan quotation, membandingkan quotation dari beberapa galangan. Bisa dibandingkan dengan satu galangan, dengan galangan lain, atau dengan 3 galangan, atau beberapa galangan. Namun secara praktis cukup kita membandingkan 2 atau 3 galangan saja. Itu. Karena apa? Membandingkan ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menghindari satu, yaitu menghindari pembengkakan biaya. Dan yang kedua, memastikan bahwa kualitas hasil pengedokan dan perbaikan kapal kita memang sudah dihandalkan di galangan tersebut, atau sudah memenuhi ketentuan klasifikasi, memenuhi ketentuan PKI atau badan klasifikasi yang lain. Jadi membandingkan quotation atau penawaran dari beberapa kalangan ini adalah suatu cara yang paling efektif, dan kita meminta membandingkan quotation tersebut kepada beberapa galangan, 2 atau 3 galangan yang terstruktur. Jangan ada akuntabilitas, sudah ada variabelnya, Nah, bagaimana kami bisa memberikan tip praktis, Tip praktis. Bagaimana tip praktisnya ini? Yang nomor 1 adalah kita harus meminta penawaran tidak secara lisan, Saya tulis di sini, saya garis bawahi penawaran secara tertulis, penawaran secara tertulis. Jangan meminta penawaran secara lisan, karena tidak bisa kita bandingkan, Tadi saya sebutkan minimal ada 2 sampai 3 galangan. Nah, di dalam penawaran tersebut menyebutkan lingkup pekerjaan, scope of work, supaya kita bisa membandingkan apple to apple, Bandingkan tidak hanya dari segi harga, tetapi kita juga membandingkan dari segi biaya per item pekerjaan, Kita membandingkan durasi pengerjaannya, kalau dikerjakan dalam waktu lama atau dalam waktu cepat,
Apakah galangan tersebut memberikan masa garansi purna jual, purna docking, ya, masa garansi pekerjaan. Waspadai, ya, pemilik kapal harus bisa mewaspadai item-item yang terlalu murah, ya, juga item-item yang terlalu mahal, karena bisa jadi material atau standar pekerjaannya bisa dikompromikan, ya, secara persuasif, ya. Akan ada hidden cost, ya. Biasanya kalau terlalu murah ada hidden cost di situ. Kalau terlalu mahal pasti akan ada biaya-biaya yang akan dikurangi, ya. Jadi hidden cost atau tambahan yang baru muncul saat pekerjaan itu berlangsung. Nah, kawan-kawanku semua, bagaimana untuk bisa melakukan hal ini? Tentunya kita punya checklist, ya. Checklistnya seperti yang saya sampaikan di bawah ini, yaitu mengenai aspek-aspek apa saja yang harus kita periksa. Saat kita sudah mendapatkan quotation dari galangan-galangan tersebut, maka kita bisa memulai memeriksa satu persatu. Nomor satu misalnya terkait dengan item pekerjaan persatuan. Apakah tiap pekerjaan dijelaskan secara rinci, secara terperinci, dan dihitung misalnya per meter persegi, dihitung per unit, atau dihitung per titik, atau dihitung per kilo, atau dihitung per luasan. Ini kita harus review di sini, ya. Kita harus review. Yang kedua yang harus kita review adalah terkait dengan harga material, ya. Harga material dan tenaga kerja dipisahkan agar bisa dianalisis, dibandingkan secara lebih transparan. Berapa harga materialnya dan berapa jasanya, ya. Namun ini kadang-kadang tidak semua kalangan memisahkan, ya, memisahkan antara harga material dan harga jasanya, ya. Kenapa? Pemilik kapal kalau itu bisa dipisahkan, maka pemilik kapal bisa menganalisa dan membandingkan secara lebih transparan. Selanjutnya adalah mengenai estimasi durasi pekerjaan, ya. Ini saya kasih warna biru, bahwa durasi pekerjaan di galangan A sekian hari, durasi di kalangan B sekian hari, durasi di kalangan C sekian hari, termasuk waktu pengerjaan per bagian dan total waktu tinggal kapal di galangan atau di dock. Jadi berapa lamanya di dock, berapa lamanya terapung, berapa item detailnya, ada mempunyai durasi-durasinya, estimasinya. Kawan-kawanku semua, ada satu review lagi yang harus kita lakukan sebagai aspek, yaitu tentang ketentuan untuk pekerjaan tambahan, ya. Kadang-kadang kita memasukkan kapal ke galangan mempunyai repair list, ada namanya pekerjaan, dan dilakukan
pekerjaan dan kontrak. Namun di dalam perjalanan ada ketentuan kita menambah pekerjaan, tentunya ada ketentuannya. Bagaimana ketentuannya? Apakah kalangan tersebut menjelaskan bagaimana pekerjaan ekstra dihitung dan disetujui? Ini adalah salah satu review, ya, review. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang terakhir, yaitu terkait dengan berkaitan dengan garansi, ya, garansi daripada galangan tersebut atau after docking service, ya, after docking service. Berapa jangka waktu galangan A? Katakan ada after sales, after docking service-nya ini garansinya berapa lama? Galangan A sekian hari, galangan B sekian hari, dan galangan C sekian hari. Ruang lingkup galangan garansi tersebut bisa kita bandingkan agar kita sebagai pemilik kapal bisa meyakini dan memutuskan pada galangan mana kapal kita harus dilakukan pengodokan. Demikian kira-kira kawan-kawanku semua, bahwa kesimpulannya membandingkan quotation dari satu kalangan dengan kalangan lain itu tidak hanya mengurangi biaya harga. Kita tidak hanya bisa mendapatkan harga yang terbaik, ya, namun kita juga bisa menilai jaminan mutu, ya, jaminan mutu dari galangan tersebut. Itulah kira-kira sharing singkat dari kami. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.